Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang kembali kita berjumpa dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Mingkiang Abian Base pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala pelayanan kita. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kami boleh beristirahat tadi malam dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam segala hal yang akan kami kerjakan hari ini, namun sebelumnya kami rindu untuk mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, urapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga yang kami dengar hanya suara Tuhan, dan yang akan menjadi penuntun kehidupan kami hanya kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan, yakni yang pertama adalah Kejadian 32 ayat 26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kemudian firman Tuhan yang kedua adalah dari Mazmur 19 ayat 13. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya dan atas mereka dan mendoakan mereka. Firman Tuhan pada hari ini diberi tema jangan lepas sebelum diberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dua kisah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita baca pada hari ini merupakan satu cerita, yakni yang pertama adalah satu cerita tentang Yakub yang bergumul dengan Allah. Dan yang kedua adalah satu cerita tentang anak-anak kecil yang datang kepada Yesus. Namun, walaupun kelihatan berbeda, kedua cerita ini memiliki benang merah yang sama, yakni kerinduan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 32 kita belajar tentang kisah Yakub yang menunjukkan ketekunan yang mengubah hidup. Kalau kita membaca secara keseluruhan Kejadian 32 ini, di mana Yakub adalah orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan keterbatasan. Dia seorang penipu, dia juga dianggap sebagai orang yang licik dan sering mengandalkan akalnya. Kemudian di malam yang gelap diceritakan di tepi sungai Yabok, Yakub berjumpa dengan Allah dalam perjalanannya untuk kembali bertemu dengan Esau. Ia bergumul semalaman, ia berjuang bukan melawan manusia, tetapi melawan sifat kemanusiaannya, yakni sifat buruk yang dimilikinya di masa lalu. Ia melawan rasa takut, rasa bersalah, dan keputusasaan yang ada pada dirinya yang seolah-olah dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dalam pergumulannya dengan Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini bukan ucapan orang yang egois, orang yang ingin memenangkan diri sendiri, tetapi ini adalah seruan hati yang haus akan suatu perubahan dalam diri. Berkat yang sejati bukan harta, bukan hanya kuasa, tetapi merupakan perubahan yang ada dalam diri kita sendiri. Berkat sejati membuat kita menjadi pribadi yang baru yang akan berjalan bersama-sama dengan Allah. Kemudian jika kita bandingkan Bapak Ibu dengan bacaan kita dalam Matius 19 ayat 13, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Namun dalam cerita ini diceritakan bahwa murid-murid memarahi mereka, tetapi Yesus justru menegur mereka dan berkata bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka,
karena orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, sidang saudara yang diberkati Tuhan, inilah sikap hati yang hendaknya kita miliki. Kadang kita seperti orang dewasa yang terlalu sibuk, terlalu rumit, terlalu banyak perhitungan, sampai-sampai kita lupa untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh kerendahan diri dan ketulusan. Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tetapi Ia mencari yang mau berserah. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, tetapi Ia mencari yang mau percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini dalam pesiarahan iman kita di dunia ini tentu tidak lepas dari pergumulan. Ada banyak macam hal yang akan kita hadapi saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Mungkin kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Mungkin kita bergumul dengan pelayanan kita, pasangan hidup, keluarga. Bahkan tidak jarang kita juga bergumul tentang iman kita sendiri. Seperti Yakub, mungkin kita lelah. Kita merasa terlalu lelah dengan hal-hal yang menjadi persoalan kehidupan kita. Kita terluka, kita mengalami sakit hati dan sakit jasmani. Kita mengalami kelemahan-kelemahan tubuh maupun roh dan jiwa kita. Bahkan kita pincang secara rohani. Firman Tuhan berpesan kepada kita semua pada hari ini. Jangan lepaskan Tuhan sebelum berkat itu datang. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tetaplah tekun dalam doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berharap, karena harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan lepaskan tangan Tuhan meskipun malam yang kita harus jalani adalah malam yang begitu panjang dan gelap. Dan seperti anak-anak yang datang kepada Kristus, datanglah kepada Yesus dengan hati dan permohonan yang sederhana. Kadang berkat tidak datang seperti yang kita mau, dengan cara yang kita mau, dengan waktu yang kita mau. Tetapi percayalah bahwa berkat Tuhan selalu datang seperti yang Tuhan mau, dengan waktu yang Tuhan mau, dan dengan semuanya itulah yang terbaik. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah tentang ketekunan Yakub. Jangan berhenti sebelum Tuhan menjamah kehidupan kita. Jangan pernah berhenti sebelum Tuhan menjamah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, marilah kita belajar tentang kerendahan hati seorang anak kecil. Datang dengan iman yang murni, datang dengan pengharapan yang tulus, datang dengan penuh kerapuhan, datang dengan penuh kerendahan hati. Berkat Tuhan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal kekuasaan, bukan hanya soal kedamaian hidup, tetapi hadirat dan perubahan yang Ia bawa dalam hidup kita. Itu adalah berkat yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menolong kita dan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan yang kita hadapi dengan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang boleh menguatkan kami, firman yang boleh memampukan kami untuk senantiasa bertekun seperti Yakub dalam pergumulannya di dunia ini. Karena harapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kerendahan hati dan ketulusan hati seperti anak-anak kecil yang datang kepadamu mengharapkan belas kasihan-Mu dan berkat dari Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Bapa, jika saat ini kami mengalami hati yang terluka, jika saat ini kami memiliki pergumulan yang sepertinya tidak pernah berakhir, jika saat ini kami mengalami kepincangan-kepincangan dalam rohani kami, Bapa, kami mohon biarlah kami senantiasa hanya menggantungkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, suami, anak-anak, istri kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah kami semua boleh senantiasa boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami memulai hari ini di dalam takut akan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohon rawatan Tuhan, kesembuhan, pemulihan dan sempurna yang datang dari Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menaikkan ungkapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami di Galang Mulia KBMasi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, Ibu Pendeta, serta dengan keluarga. Berkatilah mereka dalam pelayanan mereka akan Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan kesukacitaan dan damai sejahtera dalam perayaan Engkau Tuhan. Karena kami percaya segala pelayanan mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami memulai hari ini dalam takut akan Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani dan beraktivitas pada hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan senantiasa menjanjikan kehidupan yang damai sejahtera di dalam ketaatan akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.